Ini putus nyambung gini, kayak hubungan aja. Kita pakai hubungan. Oke. Jadi ya Hmm, kita jadi berarti cukup migas sudah dijelaskan ya. Tadi iya. sorry ada troublemaker yang agak sedikit bikin Gak shock apa-apa, sebenarnya. ini deh, Cerah juga nih akhirnya. karena udah berapa berapa menit gitu, jadi dia mati sendiri gitu. Mati sendiri ya. Mm-mm. Oke. Jadi aja Oke deh keluar. kalau gitu. Jadi gini deh kesimpulannya aja. Karena memang sudah jam 9 juga nggak lama-lama ya kita ya, Fa ya, hanya sekedar Gak untuk di-sharing aja. Apa apa-apa. nih kira-kira yang jadi kesimpulannya di sini seperti apa? Iya, conclusion yang pertama kalau dari aku, legalitas itu sangat amat penting untuk mengetahui jati diri perusahaan. Itu Mm-mm. kepentingannya sih. Dan mau dibawa kemana tujuan dari perusahaan itu gitu. Tujuan Oke. kedepannya, visi misi perusahaannya itu dari jasa legalitas itu. Untuk dari legalitasnya sendiri. Dan Mm-mm. untuk lebih menunjang perusahaan tersebut memiliki certified atau qualified yang capable dan bagus ke depannya, harus ada dokumen-dokumen juga yang disusun gitu. Seperti dokumen ISO dan lain-lain. Dan semua sekarang tuh udah sistem kayak udah dikasihin semua nih sama pemerintah. Kalian tinggal aduh pengen yang mana ya gitu. Kayak misalnya di webnya oss.go.id itu ada semua mulai dari legalitas perusahaan itu untuk mendaftarkan perusahaannya itu sih. Nah, dari situ aja kita udah tahu ke depannya harus betapa pentingnya legalitas dan certified dari perusahaan itu untuk menunjang si perusahaannya. Gitu Oke. kalau menurut aku. Jadi intinya kalau misalkan memang sudah serius di dalam suatu perusahaan, artinya Betul. apapun itu kompetensinya, komponen-komponennya, indikator-indikatornya harus harus kita urus ya, harus kita Iya, betul. artinya supaya kompetensinya pun secara ya pastinya setelah kita melakukan kualifikasi mutu tersebut juga konsumen pasti akan lebih antusias Melihat dan akan lebih melihat lah ibaratnya di perusahaan nih nggak dipandang sebelah mata sama perusahaan lain kayak kayak misalnya kalau teman-teman membangun kayak ah lo mah enak ibaratnya punya perusahaan dari bokap ibaratnya kayak gitu ya kak, tapi sebenarnya enggak juga karena kalau misalnya udah dapat perusahaan tapi kitanya nggak menjalankan kan sama aja nihil gitu, jadinya lebih baik ada perusahaan kecil disyukuri dijalani gitu, jangan cuma diem aja nunggu dari proyekan dari sekitar, kalau misalnya nggak dapet kita bingung sendiri kayak aduh sayang banget atau enggak. Dan ini yang banyak banget nih kayak satu perusahaan itu dipakai untuk dipinjemin, jadi perusahaan ini oh, dipinjemin ke yang lain, perusahaan ini dipinjemin ke yang lain, jadi siapapun yang mau pakai pakai aja ibaratnya. Nah itu kayak aduh menurut aku sayang aja gitu loh, kenapa nggak coba dijalani dengan tekun dengan bidangnya, karena kan kalau udah bikin itu semua harusnya udah paham konsep konsep berusaha itu sendiri gitu, akan walaupun pelan-pelan tapi pasti daripada yang langsung gede-gede-gede tapi nantinya ternyata minjem ke bank, walaupun minjem ke bank juga disahkan cuman kan jadinya ada plus minusnya dari itu semua gitu. oke oke betul betul Tuh. betul. Jadi Mm-mm. ini penting ya, Fa ya, penting sekali Betul, ya berarti penting ya. banget sih, harus itu penting banget. Dan sampai sekarang pun berarti saat ini justru masih buka konsulting untuk perusahaan-perusahaan berarti ya saat ini. Betul, betul tentunya. Jadi ini aku promosi lagi ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya mau mau untuk pengen deh aku punya modal segini tapi aku nggak tahu. Tapi aku sukanya ini. Misalnya kamu punya eh, modal seberapa, terus kita bantu untuk kayak kamu lebih suka ke bidang mana, misalnya ke konstruksi atau ke apa, atau misalnya dia punya kafe atau apapun tapi pengen tetap disahkan menjadi perusahaan itu nggak apa-apa gitu tuh. Kayak misalnya di perusahaan kan aja nih, misalnya aku punya brand kecantikan tapi aku pengen ini tuh biar jadi usaha aku, jadi ada base aku ya, kalau kalian mau aku bisa ngebantuin itu semua dengan Oke. legalitasnya gitu. Jadi artinya jangan malu-malu untuk banyak bertanya ya. Betul, heeh, heeh. Karena sistem sekarang sangat mudah banget, semua dapat, bisa cuman cari ketik pengen makan apa aja dapat, kita lihat info berita aja kita langsung kayak secepat itu dengan kondisi yang sekarang gitu. Betul betul. Karena gini, jasa konsulting pun artinya ini membantu. Jasa konsultan
sebetulnya sangat membantu. Karena mungkin ibarat kata kita banyak sekali kesibukan mungkin yang tidak bisa Nah, ini. dalam suatu perusahaan, kadang kita suka expand mobile kemana-mana, artinya kan memang butuh Betul, jasa yang memang betul-betul harus bisa menghandle perusahaan kita. Artinya kita tetap memproduksi, tapi mutu juga tetap harus dijaga. Mutu betul. dan Itu adalah hal dasar sih, basic lah ibaratnya harus gitu. kualifikasi, credibility pun itu harus diperhatikan. Mm-mm. Artinya kita boleh terus memproduksi banyak sekali barang, jasa dan segala macamnya, tapi tetap pada intinya memang yang namanya mutu dan kualifikasi itu tidak bohong. Kualifikasi. Betul. Konsumen pun sudah paham, sudah Iya, mengetahui, sudah bersertified, artinya sudah mumpuni. Nggak munafik, karena aku juga kadang sukanya, wah ini sertifikatnya udah banyak nih, ISO ya kan, iya. Benar, ada kayak apa. dari sistem aja tuh orang udah langsung bisa ngeliat orang tuh sertifikatnya apa aja sih. Misalnya dia punya sertifikat ini, sertifikat apa-apa. Jadi orang ngeliatnya juga, oh ternyata dia orangnya aktif ya, dia capable di sini banget ya. Jadi mungkin kalau nanti akan ada suatu saat akan punya perusahaan atau ibaratnya masih ngikut orang di perusahaan orang gitu, misalnya jadi pekerja biasa juga nggak apa-apa, nggak usah sedih gitu tuh, Ya, nggak ada salahnya dari menjadi apa yang kita mau gitu selama ya menghasilkan gitu. betul. Karena intinya satu, hanya untuk ingin memperoleh laba, keuntungan yang besar. Betul, nah itu Ya. kan balik laginya ke money pokoknya. Jadi artinya gini, artinya kenapa harus ada kualifikasi ya, karena kita dalam dalam endingnya pun kita akan ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Besar-besarnya, benar-benar konsep berusaha itu sih, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, konsep laba sih, betul. Betul, betul. Benar, Fa, benar banget. Jadi untuk teman-teman mahasiswa nih yang masih join di sini ya, aku harap untuk kalian nanti bisa sedikit paham dari diskusi kita sekarang Iya, ini dengan ya, semoga paham. Pak ini kan juga kebetulan beliau ini kan memang jasa consulting yang memang betul-betul berkapasitas dan berkompeten di dalam Betul. perusahaan. Jadi nanti semisal kalian ada kesulitan atau bingung atau apapun untuk kalian someday mungkin nanti setelah lulus kuliah akan ada apa namanya buat perusahaan lah, artinya Perusahaan, usaha lah kecil-kecilan, tapi kalian butuh apa ya semacam konsultan untuk pengen ngobrol-ngobrol biar lebih mendetail dan biar lebih kira-kira lebih mendapatkan certified, artinya lebih diyakini dan lebih diakui kredibilnya gitu kan, bisa betul, penting ke Mbak Zulfa ini. betul. Jadi untuk tadi diskusi kita kan memang ada sertifikat-sertifikat dari ISO ya kan, SKP, Iya, SKA, SBU, SBU. CWK, CV, SMK 3 sampai Skup Migas, gitu ya, Fa ya? Iya, betul. Nah, jadi untuk nanti teman-teman apa namanya mahasiswa, Iya. ibu ya, kayaknya ini banget ya. Saya pengen minta kalian untuk meresum ulang apa yang sudah kita diskusikan saat ini. Atau Gak mungkin usah ada yang mau bertanya atau ada yang kalau kayak, aduh pengen bertanya, tahu deh dibikin ini. Oh, atau bertanya nanti lewat kakak aja nggak apa-apa. bertanya lewat aku, nanti aku sampaikan ke ini ya. Siapa yang bilang Ami? Kami Ami mau tanya apa, Ami mau tanya apa, Mi? Ayo, Ami. Clara mana, Clara? Ami, Clara, Muslihat, terus dipantau tuh. Nisa, Diana, Dina. Ayo disebutin satu-satu sama gue. Ayo dipantau tuh sama bu dosennya loh. Ami ini ada muridku, mahasiswaku yang paling kritis. Nah, dia di sini. Wow. Coba Restu mana? Aku nggak ngeliat Restu ya di sini. Ami, coba Ami mau nanya apa, Mi? Ami ya. Iya, ayo Jadi boleh. makanya kalau di kelas tuh ngeliatin aja gitu kan, Bu, saya banyak pertanyaan tapi cuman di sini doang, Bu, di dalam Cuma nggak di bisa sini doang, diperhatiin. iya. Kayaknya kalau Jadi, banyakan mahasiswa kayak mau bertanya tuh kayak aduh, cuman muter di sini gitu menyampaikannya yang agak bingung. betul. Atau ya gini lah, karena waktu juga udah terus makin malam ya, Pak ya, gini Iya, aja. Oke, Bu, Ami ngetik nih, boleh. Cepet boleh. ditunggu, jangan mamangnya mau pulang soalnya. Gue balik nih, gue. Gimana, Mi? Cepet, Mi. Ayo, Mi. Clara, mana Clara? Masih Clara. Kualitas. Kenapa lagi? Kualitas harus dijaga, apalagi. Iya Terus, dong. betul. Ditungguin ya lagi ngetik ya. Ya, coba
Intinya aku gini loh, kalian harus aktif di sini. Betul. Kali ini aku pengen kalian bisa lebih aktif karena ini kemarin gitu. Muslihat coba, kamu lihat ini aspek hukum nih. Kamu kemarin kan bahas aspek hukum di sini. Coba, ini kan bisa lebih spesifik lagi ya. Muslihat coba Ayo. kalian. Mm-mm. Jadi gini Pak, kemarin aku pertemuan pertama dengan Heeh. presentasi mahasiswa aku yang maju. Jadi dari mahasiswaku sendiri menjelaskan tentang legalitas bisnis dari perusahaan gitu kan. Mm-mm. Aku belum jelas sampai ke mana-mana, hanya dia CV dan firma PT dan segala macamnya. Heeh. Jadi aku Bagian dari jelaskan, badan hukumnya itu sih ya, lebih ke itunya. Mm-mm. ya, jadi aku pengen bagaimana Restu baru join ya. Restu langsung nanya deh Ini pokoknya, aku tadi nggak mau ada yang tahu. ini tahu Kak, ada yang bilang kualitas kan harus dijaga, apalagi kan perusahaan besar. Gimana cara menjaga kualitas itu masih sama dari masa ke masa? Oke, dijawab boleh Mbak, silakan Pak. Boleh aku jawab ya, karena kan Jawab aja. perusahaan itu tiap perusahaan pengelolaannya berbeda-beda dan tiap perusahaan tiap waktu itu misalnya range 3 bulan, range 6 bulan, range setahun, 5 tahun ke depan itu harus ada improvement karena kan kayak kita hidup aja kita dari jalan dari merangkak gitu kan, dari yang nggak bisa ngapa-ngapain terus belajar jalan itu kan ada improvementnya. Semua perusahaan juga pasti harus ada peningkatan gitu dari perusahaannya itu. Nah, gimana cara menjaganya? Tetap stabil, konsisten. Kalau saran aku harus perusahaan itu harus konsisten. Misalnya nih, dalam perusahaan tersebut misalnya dia ngejual onderdil motor, kayak misalnya daleman gitu tuh. Daleman knalpot itu beda lagi ternyata perusahaannya. Karena aku pernah ada di perusahaan itu. Ini aku sedikit cerita ya. Aku pernah ada di perusahaan Jepang, itu perusahaan buat daleman knalpot. Jadi bukan knalpot luar tapi isi dari Oh, knalpotnya itu. oke. Nah, gimana cara knalpot itu kan ada suara knalpot yang berisik banget, ada suara knalpot yang ngebikin lingkungan itu jadi berasap kemana-mana gitu. Nah, Ya, aku di situ sebagai akan aku bagian QC tapi membidangi seperti ISO, namanya tuh ISO TS kalau di sana. Jadi itu bagian aku juga harus sudah paham dengan itu. Jadi aku yang ibaratnya ngecekin ini semua gitu tuh. Maksudnya kayak ada quality control dari setiap itunya, tapi aku harus ngecekin nih kayak misalnya improvementnya apa nih. Kalau misalnya kita bikin segini aja ada minusnya misalnya lebih banyak pengeluaran knalpotnya gitu. Tapi ada juga plusnya tuh lebih murah harganya, biasanya gitu tuh. Jadi oke. tergantung gimana pengemasan dari tiap perusahaannya itu supaya ngejaga mutunya tuh tetap dalam standar ISO tapi meningkat improvementnya Ya, gitu. oke, good. Ya, Tuh. itu tadi. Ada lagi, Clara mana Clara? Aku panggil Ayo, satu-satu nih. ayo Clara Clara mana? mana nih? Ibu keluar Bu loading. Kok Iya, ibu apa keluar? sih ada loading gini ya? Udah malam kali ya, nggak ngerti juga nih Ayo. gue. Urusan sinyal Apa-apa? itu bisa diprediksi kalau soalnya Iya Mbak kalau Zul. sinyal. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, ibu yang akan bertanya dengan Waduh, kalian. itu pertanyaan dosen yang aku paling sebelin kalau di kelas sih sebenarnya. Karena dikasih Ini ada yang mau kesempatan, nanya tidak. nggak nih? Kalau nggak, saya aja nih yang nanya deh. Jangan deh Bu, mohon maaf. Nah, makanya sebelum saya bertanya, mendingan nanya duluan gitu. Karena kalau saya nanya pasti rumit gitu, pasti kan ngejelimet Betul. gitu. Betul kan? Makanya aku bilang, ayo mumpung ada sumber narasumbernya, mumpung ada yang memang berkapasitas kompetens di dalamnya, silakan kalian bertanya gitu. Apa yang akan menjadi ini nanti akan jadi bahan UTS kalian. Tuh, oke Iya. Kakak cantik, thank you. Thank you loh dibilang cantik. Jadi malu saya. Ya. Amian, Jadi amiat. Ami ini orangnya banyak, iya bertanya, dia sering bertanya memang gitu. Cuman Ceritanya kadang ya. bertanya tapi ngumpul terus di otak jadi nggak bisa keluar ya. Aku juga bingung. Aku nggak bisa ngebahas apa telepati kan begitu Mbak. Makanya gitu. Jadi intinya ini penting, artinya penting sekali. Certified di sini sangat penting untuk menunjang segala sesuatunya, mutu dan kualitas ini dalam suatu perusahaan. Artinya ini akan menjadi suatu loyal dari sebuah konsumen, kesetiaan dari konsumen, gitu kan? Dia pasti akan melihat gitu, wah kalau mutunya sudah oke, kita nggak mungkin berpaling, begitu ya?
Zulfa, nge-like dia. Oke. Jadi nanti untuk tugasnya, nih untuk teman-teman mahasiswa nih ya, ngeresum kalian diskusi kita hari ini seperti apa. Kalian coba resum kalian. Nanti tolong kalian buat video resume. Tapi nanti deh untuk selanjutnya nanti kita teknisnya nanti kita di WA group, ya, di WA group. Jadi nanti untuk kalian Ibu tunggu resumnya berdasarkan diskus kita hari ini. Tadi ada ISO dan segala macam dari SUB, apa tadi SKT, SKA, SBU, CUJK dan segalanya dan macam-macamnya, gitu ya. Ini Zulfa udah live ya, dia. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak, teman-teman? Ya, kalau nggak ada, kita pamit nih. Aku pamit ya. Jadi udah sampai di sini aja, 9:30 sudah termasuk lumayan lama. Nanti untuk tugas-tugasnya, oke, oh ada lagi. Kak Zulfa mau gabung lagi. Kan belum closing soalnya, waiting. Aduh, sorry ya, kayaknya sinyalku lagi kurang bagus Ya. kayaknya. Oke, sayang kita closing aja karena memang sudah jelas semuanya gitu. Nanti untuk tugas biar aku di web kita closing aja. Mungkin itu saja ya Zulfa. Terima kasih. Terima kasih banget udah segala macamnya untuk diluruskan, artinya apa yang menjadi legalitas suatu perusahaan itu apa-apa saja sudah dikasih pemahaman sama kita semua di sini teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan jadi edukasi kita juga walaupun memang tidak singgung juga, tapi akhirnya bisa ada imajinasi, oke, kayaknya seru juga untuk usaha gitu kan. Jadi terbangkit, jadi kayak membuka wawasan gitu ya. Dan intinya terakhirnya satu, kalau butuh segala macam sesuatunya consulting untuk legalitas perusahaan boleh hubungin Mbak Zulfa ini. Gitu ya. Betul banget. Kalau ada yang mau bisa follow aja Instagram aku Zulfauzi, atau nanti aku kasih nomor handphone aku ke Kak Ara, jadi Kak Ara kasih tahu siapa yang mau berusaha. Benar. Kebingungan kan, karena takut kebingungan. Takutnya gue ngurus kayak gini, Olga gue nggak mau deh, kan susah banget ngurus kayak gini. Tenang. Iya benar. Betul ya. Gitu. Sip, mantap. Oke, itu aja udah 9:30 juga nih Zulfa saya. Thank you ya untuk Kak Ara dan semua muridnya. Semoga pemaparan aku yang tadi bisa diambil yang baiknya dan teman-teman bisa paham sedikit banyaknya, walaupun aku ngejelasinnya kecepatan atau sinyalnya hilang timbul gitu. Iya, oke. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita sama-sama ini ya, Pak ya, namanya sinyal nggak ada yang tahu ya, nggak bisa diprediksi. Bener ya, namanya sinyal kayak umur yang nggak ada yang tahu. Iya. Dan jodoh juga ya sih. Jodoh juga. Sinyal, umur, jodoh itu sama sih kayak mereka setipe. Yang penting tetap semangat. Udah, oke. Gitu aja ya sayang ya, Zulfa. Terima kasih sudah dibantu. Semangat ya teman-teman semua sama Kak Ara. Makasih udah sharing sama aku juga. Aku jadi menambah ilmu juga sih kalau banyak ngobrol. Dadah, aku pamit ya semuanya. Aku juga ya. Teman-teman mahasiswa ya. Nanti kita move ke WA untuk tugas selanjutnya ya. Waduh. Bye-bye sayang. Tugas loh. Dicatat ya sampai akhir. Oke. Sampai akhir nih diliatin. Ya. Dah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.